warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ariska, NIM 10318111024, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Jadi baiklah, di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan materi tentang eksplorasi hidrokarbon PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. dari mata kuliah Pengantar Teknologi Migas. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, jadi alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu migas. Migas adalah merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan dibutuhkan proses yang panjang dan biaya yang mahal. Industri migas modern membagi prosesnya menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimasukkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksinya bertujuan untuk mengangkat migas ke permukaan. Selanjutnya saya akan membahas profil perusahaan Conoco Phillips. Conoco Phillips adalah perusahaan integral dalam skala internasional dan perusahaan energi integrasi ketiga terbesar di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar dan cadangan terbukti minyak dan gas. Conoco Phillips ini berkantor pusat di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini telah beroperasi lebih dari 40 negara. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu dengan nama perusahaan PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. yang akan saya bahas pada presentasi ini. Perusahaan ini sendiri berlokasi di lokasi kantor pusatnya di GD Ratu Prabu 2, Jalan Tahibunar Simatupang, Kota Jakarta Selatan. Lokasi atau field dari PT Conoco Phillips ini memiliki beberapa lokasi operasi, yaitu ada onshore maupun offshore. Sedangkan onshore-nya memiliki 8 blok yang berada di wilayah yang berbeda, sedangkan offshore-nya terdapat 2 blok. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang eksplorasi hidrokarbon PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. Bidang ilmu yang berkaitan dengan eksplorasi hidrokarbonnya sendiri terdapat 5 macam, yaitu geologi, geofisika, geodesi, ilmu penyakan, serta ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas tahap eksplorasi hidrokarbon PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. dari bidang-bidang yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada studi geologi. Kondisi yang harus ada dalam eksplorasi migas ini adalah batuan sumber atau source rock, tekanan dan temperatur, migrasi, reservoir, cap rock, dan reservoir tap atau jebakan, atau yang kita pelajari sebagai petroleum system. Jika kondisi ini ada, maka daerah tersebut memungkinkan mempunyai potensi migas. Studi geologi pada PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batuan di lapisan bawah permukaan, dan untuk menentukan ekonomis atau tidaknya serta hasil dari studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Selanjutnya yang kedua itu ada studi geofisika. Studi geofisika pada PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai 1,5 tahun tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Dan metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan ini pada PT Conoco Phillips Indonesia Inc. ini menggunakan metode survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi 2D maupun 3D. Kegiatan seismiknya berlangsung selama 1-4 tahun tergantung dari lokasi dan tipe reservoir. Dan berdasarkan hasil dari interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menyimpan cadangan migas dan data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Jadi selanjutnya yang ke tahap ketiga itu adalah tahap pengeboran. Pengeboran di PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksinya. Tujuannya adalah untuk membuktikan suatu cekungan terdapat minyak dan gas bumi. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, dan biasanya lama waktu pengeboran satu sumur memakan waktu 1-4 tahun. Bila pengeboran eksplorasi tersebut tidak menemukan sesuatu atau reservoir tersebut kosong, maka sumur pengeboran itu disebut dry hole. Kemudian jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap eksploitasi atau produksi. Selanjutnya yang keempat adalah, atau tahap terakhir adalah tahap eksploitasi dan tahap produksi. Kegiatan eksploitasi atau produksi di PT Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd. ini dilakukan untuk mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur lalu dinaikkan ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator yang akan memisahkan gas dan minyak bumi dari material yang tidak dibutuhkan hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai 3 tahun. Kemudian minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen, berarti beda arah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses ini memakan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Sekian presentasi dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.